Kalian ini berangkat dari latar belakang yang berbeda ya dibandingkan dengan dewan-dewan sebelumnya. Anda dikenal sebagai seorang jurnalis. Apa sih yang melatar belakangi sampean untuk akhirnya menjadi seorang anggota legislatif dan diberikan amanah oleh masyarakat? Ya, saya hari ini sudah 1 tahun 8 bulan menjabat anggota DPRD. Saya melihat banyak perubahan-perubahan yang harus saya lakukan sebagai bagian dari masyarakat di Kota Probolinggo. Itu adalah ikhtiar saya kenapa saya harus terjun berpolitik secara langsung. Pengalaman saya di dunia jurnalistik dan mengantarkan saya mengetahui banyak pemahaman-pemahaman yang di dalamnya banyak problematika urusan-urusan masyarakat yang belum mendapatkan respon secara positif oleh eksekutif atau oleh pemerintah. Karena itu saya setelah berembuk dengan keluarga, saya mencoba berikhtiar pada waktu itu untuk nyalon lewat Dapil Kanigaran Wanwasi dan alhamdulillah terpilih satu-satunya melalui Partai Nasdem di dapil saya. Kira-kira begitu, Mbak Amel. Kemudian kalau kita berbicara kan ini perjalanan sudah berlangsung selama 1 bulan lebih ya. 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Kira-kira berbicara visi misi selama menjabat anggota DPRD, apakah sejauh ini sudah bisa dijalankan atau mungkin sukseslah aspirasi yang dari konstituen Anda tentunya? Iya. Ada beberapa advokasi lah yang perlu mendapatkan apresiasi dari masyarakat terkait dengan kinerja DPRD, karena DPRD itu adalah kolektif kolegial, artinya tidak hanya seorang Sibro Malisi, tetapi ini menjadi sebuah gerakan, sebuah gagasan teman-teman 30 anggota dewan yang kita putuskan bersama. Secara pribadi ada beberapa hal yang menjadi keinginan saya ketika dilantik menjadi anggota DPRD Kota Probolinggo. Di antaranya adalah memastikan bahwa keberpihakan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Probolinggo itu kepada masyarakat. Kemudian kedua, ada peningkatan sumber daya manusia, khususnya hak-hak para tenaga harian yang non-ASN yang masih jauh dari upah minimum Kota Probolinggo. Ini menjadi gagasan kami agar ke depan pemerintah Kota Probolinggo itu bisa menaikkan gajinya secara bertahap. Di awal-awal masa jabat tahun 2019 ada 18 guru yang sudah memiliki surat keputusan pengangkatan oleh kepala daerah, tetapi mereka hanya diupah 600.000. Kita coba advokasi melalui alat kelengkapan dewan, baik di komisi, di badan anggaran, dan alhamdulillah hari ini mereka mendapatkan gaji 1.100.000. Nah, itu adalah ikhtiar saya bersama teman-teman anggota lainnya. Kemudian juga banyak aspirasi-aspirasi yang coba kita lakukan, diantaranya adalah penguatan kelembagaan seperti di kelurahan, kemudian adanya juga raperda yang kita inisiasi, dan itu sedang berjalan dan masih terus berproses untuk kedepannya, kira-kira begitu. Ya, baik Pak Bro, banyak masyarakat yang memandang khususnya di luar sana menjadi seorang anggota DPRD itu enak gitu, enak dalam hal mungkin yang ada di benak masyarakat gaji besar, betul ya. Bisa kita jalan-jalan keluar kota atau bahkan bisa keluar negeri. Nah, ini bagaimana menanggapi stigma ya, stigma masyarakat seperti itu? Ya, anggota DPRD kita tahu adalah pejabat daerah ya, yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sangat besar. Ada 3 pokok fungsi anggota DPRD, ada fungsi pengawasan anggaran. Jadi kita ini diwajibkan oleh amanah undang-undang untuk mengawasi seluruh anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 1,3 triliun. Kemudian juga kita berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran. Jadi selain mengawasi juga mengalokasikan anggaran. Dan yang terakhir adalah kita juga berkewajiban untuk menyusun peraturan daerah agar keberpihakan kepada masyarakat. Tiga tugas pokok fungsi anggota DPRD itu saya rasa masih seimbang dengan hak kita yang diterima kita sebagai anggota DPRD. Ya Pak Bro, dalam perjalanan 1 tahun lebih ini suka dukanya selama menjadi anggota legislatif ini apa sih gitu? Ya, kalau bicara sukanya saya rasa on the track lah. Kita mendapatkan gaji, kemudian juga kita
bisa membangun jaringan, kita bisa berbuat untuk masyarakat, itu juga bagian dari suka saya sebagai anggota DPRD. Karena ada kepuasan hati batin ya, hati dan batin saya ketika kita berusaha untuk membantu masyarakat. Suatu contoh misalkan ada masyarakat yang dia memiliki latar belakang ekonomi yang lemah. Kemudian dia tidak pernah mendapatkan bantuan. Kita coba advokasi agar mereka mendapatkan bantuan, dan ketika mereka berhasil, maka kepuasan hati saya sebagai masyarakat bermanfaat kehadirannya, apalagi sebagai anggota DPRD. Pak Bro, terakhir ini kalau kita berbicara Kota Probolinggo, pasti semua orang memiliki keinginan bahwasanya Kota Probolinggo ini bisa berjalan lebih baik, pembangunan di Kota Probolinggo ini bisa berjalan. Nah, melihat kondisi saat ini, khususnya pandemi COVID seperti ini, baik legislatif maupun eksekutif sama-sama mendorong agar anggaran ini bisa secara maksimal mungkin untuk penanganan COVID-19. Kalau dari Pak Bro sendiri, apa harapannya ini, Pak? Ya, saya harapkan tahun 2021 nanti pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 15 miliar yang digunakan pure untuk COVID kepada masyarakat, itu di luar penanganan dana kesehatan. Artinya 15 miliar itu dapat digunakan untuk peningkatan jaringan pengaman sosial dan juga memperbaiki ekonomi masyarakat melalui bantuan sosial langsung atau stimulus. Nah, karena itu harapan kami di DPRD nantinya, dan akan kita awasi 15 miliar ini nanti benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di Kota Probolinggo tanpa terkecuali, karena pandemi COVID-19 ini tidak hanya beberapa sektor, tetapi semua sektor, semua masyarakat ini terdampak, baik secara ekonomi ataupun secara psikologis, kalau hemat saya begitu.